Katie menarik napas dalam-dalam, berkata dengan gagap, "Tuan Reka, apa kamu tahu kenapa aku melepaskan hotel bintang tidak mengelolanya, sebaliknya beralih berinvestasi di industri farmasi?" Reka bingung, "Kenapa?" "Katie, karena orang yang aku suka, juga bekerja dalam industri farmasi." Reka merasa tersulitkan, kenapa tiba-tiba mengatakan ini. Katie lanjut berkata, "Apa kamu juga tahu kenapa aku merendahkan diri bergabung dalam Tomota Group, dan mengelola industri farmasi untukmu dengan sukarela?" Wajah Reka tampak tidak tahu apa-apa. "Katie, karena orang yang aku suka, bekerja di Tomota Group. Aku ingin bisa dekat dengannya, meski setiap hari hanya bisa melihatnya sekali, aku sudah merasa puas. Tapi sayangnya orang yang aku suka, tidak peduli pada perasaanku." Reka dalam hati merasa terkejut dan diam-diam berkata, "Gawat. Orang yang disukai Katie adalah seorang dari dunia kedokteran, bahkan bekerja di Tomota Group. Apakah orang yang disukai Katie adalah ayah mertuanya, si Bensu? Bensu telah menjadi dokter sepanjang hidupnya, selain itu juga bertanggung jawab atas industri farmasi Tomota Group, juga merupakan mitra kerja Katie. Hais, benar-benar tidak disangka, karisma ayah mertuanya begitu besar, bahkan wanita cantik dan kaya seperti Katie juga terkesan oleh karismanya. Terlebih untuk bisa dekat dengan ayah mertuanya, Katie rela merendahkan diri datang bekerja di Tomota Group, dan menjadi mitra kerja dengan ayah mertuanya. Reka tentu saja tidak akan membiarkan hubungan cinta yang tidak benar ini berkembang. Begitu memikirkan ke depannya mungkin dia harus memanggil Katie dengan sebutan, "Ibu mertua," seluruh tubuh Reka merinding. Reka menepuk-nepuk bahu Katie, dan berkata menghibur, "Katie, aku paham isi hatimu." Tapi, Katie seketika menjadi senang, "Iya, Tuan Reka, bagus jika kamu bisa paham isi hatiku. Kamu jangan salah paham, aku tidak bermaksud lain, hanya ingin kamu tahu isi hatiku. Sebenarnya aku juga tidak memaksamu apapun, bahkan juga tidak peduli dengan sikapmu. Lagi pula, itu hak aku mau suka dengan siapa, bukankah begitu? Dan tidak ada hubungannya dengan orang lain, termasuk kamu." Selesai berkata, Katie pergi dengan malu-malu. Reka menggosok-gosok pelipisnya. "Kenapa tidak peduli dengan sikapku? Bagaimanapun aku adalah menantu Bensu. Hais, pengaruh alkohol ini, bukan sesuatu yang baik." Reka menatap Tamara dengan galak, semua karena Tamara brengsek. Jika Tamara tidak meminta Katie minum anggur, Katie tidak mungkin akan mengatakan kata-kata konyol seperti itu. Reka memberi sebuah tamparan pada Tamara, lalu berbalik dan pergi. Jika Katie tahu apa yang sedang dipikirkan Reka saat ini, Katie pasti akan memukulnya hidup-hidup. Kenapa di dunia ini ada orang yang begitu bodoh? Larut malam, semua sunyi senyap. Tamara perlahan-lahan sadar, kepalanya pusing. "Aduh, efek alkohol ini terlalu kuat. Kenapa wajahku sakit dan panas sekali? Apakah minum anggur benar-benar akan merusak wajah?" Tamara merogoh sakunya, ingin merokok. Tetapi begitu meraba baru menyadari, kartu ATM dan rokoknya hilang. Tamara sangat marah, "Bajingan, sudah rebut wanitaku, masih juga ambil kartu ATM dan rokokku. Keparat tidak tahu diri, salah, dasar pengidap penyakit kelamin." Semakin memikirkannya Tamara semakin marah, tetapi tidak berdaya karena Reka adalah ketuanya sabar begitu saja. Tidak rela. Tunggu, Reka punya hubungan dengan ketua, dan sekarang Reka telah menikah, itu tandanya Reka selingkuh dari ketua. Reka tidak berani membiarkan ketua tahu masalah dia masih hidup. Jika aku beritahu ketua masalah dia masih hidup dan telah menikah ini, mungkinkah ketua akan langsung mengebirinya? Haha, bagus dikebiri. Begini tidak ada yang akan merebut Tokia, Katie, Dakota, dan Zeus lagi denganku. Tamara tiba-tiba bersemangat. Tamara mengeluarkan HP dan menelepon ke sebuah nomor. "Tuan muda, aku sudah rindu ketua. Aturkan waktu dalam beberapa hari ini, aku ingin ketemu dia." Waktu berlalu dengan cepat, tidak terasa sudah hampir berlalu 5 hari. Bagi Tirta hari ini adalah hari besar.
Jika tidak ada kendala, Tirta bisa mengambil kembali saham dari Reka. Saat pagi sekali, Tirta sudah menelepon Edo, abang sepupu, uang 2 triliun yang kamu pinjamkan ke perusahaanku hari ini telah jatuh tempo. Kamu jangan lupa pergi tagih. Edo menguap dan berkata, apa kamu sudah membuat persiapan untuk mengambil alih saham? Tirta, semua sudah siap, tinggal tunggu momennya tiba. Edo, oke, sangat bagus, momennya segera akan tiba. Tirta tertawa, haha, silakan tunggu kabar baik. Saat mematikan telepon, sekretaris kota Matrix si Hendro menelepon ke Tirta. Hendro, Tirta, kenapa kamu masih belum ambil alih saham yang dipegang Reka? Tirta berkata, Tuan Hendro jangan khawatir, hari ini, salah, setelah 1 jam, aku jamin Reka pasti akan menyerahkan saham dengan patuh. Hendro, oke, memang itu yang paling bagus. Ingat, meski kamu tidak mendapatkan saham tersebut, juga tidak boleh membiarkan Reka mengambil kendali penuh atas farmasi Lupin. Jika Reka benar-benar mengambil kendali penuh atas farmasi Lupin dan menemukan masalah kotor yang ada dalam perusahaan, maka akibatnya tidak bisa dibayangkan. Tirta, Tuan Hendro tenang saja, aku lebih tahu akibatnya dibanding kamu, pasti tidak akan membiarkan Reka tahu. Hendro, oke, sekretaris kota Shikoji Ludi sangat mementingkan masalah ini, dia memintaku untuk beritahu kamu, kerjakan dengan baik, dan dia akan berikan hadiah besar setelah berhasil melewati masa sulit ini. Kedua mata Tirta langsung berbinar, haha, tidak disangka sekretaris Ludi juga memerhatikan si Reka. Kamu beritahu sekretaris Ludi, tunggu dengan tenang kabar baik dariku, aku pasti tidak akan mengecewakan kepercayaannya. Hendro, oke. Setelah mematikan telepon, segera mengirim pemberitahuan kepada 3 pemegang saham lainnya beserta pemasok dan distributor, siang hari ini adakan jamuan perayaan. Tomota Group, Katie cukup menderita, beberapa hari ini tidak bisa tidur dengan nyenyak, begitu pejamkan mata, dalam otak penuh dengan masalah pinjaman 2 triliun. Dan mereka tidak terlihat khawatir sedikit pun, kerjanya setiap hari hanya membujuk istrinya. Katie sangat curiga, apakah Reka telah lupa dengan masalah pinjaman. Hari ini sudah hari kelima, jika tidak ada kendala, Edo pasti akan datang untuk menagih utang. Tapi Reka tidak mempersiapkan 1% pun untuk bayar utang. Bagaimana? Apakah Tuan Reka mau menunggak utang? Saat Katie sedang khawatir, terdengar pintu kantor diketuk. Katie langsung cemas, dan berkata dengan hati-hati, masuk. Dan seseorang yang paling tidak ingin Katie jumpai berjalan masuk, yakni Edo. Edo tersenyum dan berkata dengan sopan, Nona Katie, kamu masih ingat aku, kan? Edo dari Bank BCA. Kantormu 5 hari lalu meminjam uang sebanyak 2 triliun dari bank swastaku, hari ini telah jatuh tempo, aku datang untuk tagih, pokok dan bunga totalnya 2 triliun 500 miliar. Apakah Nona Katie telah menyiapkan pembayaran? Mau secara transfer antar kantor-kantor, cek, atau uang tunai? Hati Katie sangat bingung, tapi tetap menampilkan ekspresi tenang. Tuan Edo silakan tunggu sebentar, aku perlu tanyakan pada bosku tentang masalah ini. Silakan duduk dan tunggu sebentar, aku panggilkan bos Jojo untuk bicara langsung padamu. Oke, Edo duduk dengan lembut dan elegan. Katie pada akhirnya menemukan Reka di kantor Tokia. Reka sedang duduk di sofa sambil menyeruput kopi, matanya tidak lepas dari Tokia yang sedang membenamkan kepala di depannya, menatap dengan penuh cinta. Katie sedikit cemburu, seandainya Tuan Reka bisa memperlakukan dirinya sepertiga dari Tokia saja, dia sudah merasa cukup. Katie menenangkan perasaannya lalu berkata dengan pelan, selamat pagi Nona Tokia. Mendengar itu Tokia baru mengangkat kepala, dan tersenyum pada Katie. Katie, selamat pagi. Sudah aku katakan, jika tidak ada orang lain di tempat, kamu panggil aku Tokia saja, tidak perlu panggil aku Nona Tokia. Katie tersenyum, oke Tokia. Nona Tokia Tokia, ada seorang rekan kerja sama ingin bertemu dengan Tuan Reka, apakah Tuan Reka ada waktu luang?
Reka menyuruh Katie untuk jangan memberitahu masalah pinjaman pada Tokia, agar Tokia jangan khawatir. Tokia melihat ke Reka dan berkata, laki-laki ini tidak punya apa-apa, sudah pasti punya waktu banyak luang. Reka, kamu jangan duduk terus, hati-hati berjamur, pergi temui rekan kerja sama. Reka berdiri dan meletakkan kopi ke atas meja kerja Tokia. Hais, aku setiap bulan menerima gaji 16 juta, sebaliknya memintaku mengerjakan pekerjaan puluhan triliun. Tokia, preman saja tidak sekejam kamu. Tokia tanpa sadar mengambil kopi yang telah diminum Reka tadi dan meminumnya. Reka, kamu sudah berubah. Dulu kamu tidak pernah mengataiku, kenapa sekarang setiap hari menggerutu, seperti wanita? Hei, laki-laki, Reka. Ternyata benar kata pepatah lama, jangan pernah mencoba berargumen dengan seorang wanita. Dalam perjalanan, Katie memberitahu Reka akan situasi masalah. Reka hanya mengangguk acuh tak acuh, tanpa berkomentar apapun. Katie bertambah semakin panik, dia sibuk di atas, dan Reka sebaliknya tidak ada respon sama sekali di bawah. Katie pada akhirnya langsung mengatakan inti masalah, Tuan Reka, utang kita saat ini adalah 2.500.000.000.000, apa kamu sudah siapkan dana pelunasannya? Reka menggelengkan kepala. Katie, kalau begitu apa rencanamu? Reka berkata, tenang, akan ada yang gantikan kita untuk pelunasan. Katie, ini 2.500.000.000 loh, siapa yang akan sebaik itu gantikan kita bayar utang? Reka sengaja berpura-pura misterius, nanti juga akan tahu. Kedua sangat cepat datang ke kantor Katie. Edo berdiri menyambut mereka dengan ramah, Bos Jojo, kita bertemu lagi. Reka mengangguk dengan sopan dan duduk, tidak tahu apa tujuan Tuan Edo datang kemari. Edo tertawa, Tuan Reka benar-benar seorang pelupa. Apa kamu lupa, beberapa hari lalu kamu meminjam uang 2 triliun dari bank swastaku. Sekarang pinjamannya sudah jatuh tempo, aku datang untuk tagih. Reka mengerutkan alis, pura-pura ceroboh, cepat sekali. Edo berkata, iya. Kamu waktu itu pinjam dengan sangat mendesak dan buru-buru, batas waktunya adalah 5 hari. Reka berkata semakin khawatir, oh begitu. Total hutang kami berapa? Edo, total 2.500.000.000.000. Reka menarik napas dalam-dalam, begitu banyak, aku benar-benar tidak punya uang. Edo menyesap teh, Tuan Reka, kamu tidak akan menunggak, kan? Sejujurnya, sejak pembukaan Bank BCA hingga hari ini, tidak ada yang berani tunggak utang. Tidak ada orang hidup yang berani menunggak hutang, karena semua orang yang menunggak hutang telah mati. Reka berkata sambil tersenyum, tunggak hutang. Tidak berani, tidak berani. Kamu tunggu sebentar, aku kumpulkan uang sekarang. Selesai berkata, Reka mengeluarkan HP dan menelepon ke satu nomor. Edo tersenyum menyeringai. Edo tentu saja tahu Reka menelepon ke siapa. Pasti telepon ke Tirta, ingin menggalang dana dari farmasi Lupin. Tapi uang 2 triliun itu sejak awal telah ditransfer dan disembunyikan oleh Tirta, dan Tirta tidak punya uang sepersen pun. Telepon sangat cepat dijawab. Tirta tersenyum, Tuan Reka kenapa tiba-tiba menelepon aku, benar-benar kejadian langka. Reka langsung berkata ke inti, Tirta, farmasi Lupin masih punya berapa banyak uang dalam rekening, transfer kasih aku semua, aku butuh cepat.